الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wal ard wa huwal ghaniyyul hamid al-malikil quddusil mubdi'il mu'id alladzi la takhfa alayhi khafiyah wa huwa ala kulli syai'in syahid an'ama 'alal mu'minin بالفضائل الكثيرة في هذه الأيام العشر وأكرمهم بالعيد هي الأيام التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر وأشهد أن لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وعد المتقين بالجنة والمزيد وتوعد العصاة بأعظم الوعيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من حقق التوحيد عبد ربه حتى أتاه اليقين فكان خير العبيد صلى الله عليه وسلم ما أقبل عيد بعد عيد ورضي الله عن آله وأصحابه أهل التقى والعمل السديد أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Allah memerintahkan kita supaya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang yang Islam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, hari ini adalah Idul Adha, hari yang merupakan hari terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita patut merayakannya dengan bergembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bersabda, "Inna a'zamal ayyam 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr, thumma yaumul qarn." Sesungguhnya hari terbesar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari nahr, yaitu hari raya penyembelihan hewan kurban. Disusul kemudian hari berikutnya adalah hari qar, yaitu hari di mana jamaah haji telah melaksanakan tawaf ifadah dan telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Lalu mereka menuju Mina untuk beristirahat dan menetap beberapa hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, maka mari kita rayakan hari besar ini dengan rasa gembira. Gembira yang harus terukur sesuai dengan ketetapan syariat Allah. Gembira dalam ketaatan.
gembira melaksanakan syariat penyembelihan hewan korban, gembira menikmati daging-daging hewan korban, gembira dengan memuji Allah, dengan bertahmid, dengan bertasbih, dengan mengagungkan Allah, dan dengan bertakbir. Takbir yang kita lantunkan secara mutlak setiap saat di luar waktu sholat sampai tanggal 13 Dzulhijjah waktu maghrib. Dan takbir muqayyad yang kita lantunkan setiap kita selesai sholat fardu, itu kita lakukan sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah waktu asar. Maka mari kita rayakan hari yang agung ini dengan rasa gembira. Gembira yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Surat Yunus ayat 58. Katakanlah, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan yang demikian itu hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik dari semua apa yang mereka kumpulkan. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, menjelaskan ayat ini, yaitu hendaknya kaum mukminin bergembira, mendapatkan karunia berupa hidayah dari Allah, bergembira mendapatkan karunia berupa taufik dari Allah, dan berupa agama Islam yang hak ini. Maka itu lebih baik bagi kaum muslimin untuk merayakannya dengan kegembiraan. Itu semuanya lebih baik dibandingkan dengan mengumpulkan harta dunia dengan seluruh isinya. Marilah kita bergembira, tetapi bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam kemusyrikan, bukan dalam keburukan, bukan dalam kekufuran, bukan pula bergembira dalam arti kita congkak membanggakan diri. Karena gembira yang seperti itu adalah gembira yang tidak disukai oleh Allah, gembira yang dibenci oleh Allah. Dalam firman-Nya, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bergembira, congkak membanggakan diri, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari raya kurban kali ini bertepatan dengan hari Jumat. Hari raya kurban, sebagaimana kita telah ketahui, merupakan hari paling besar di sisi Allah. Dan ternyata kali ini tepat bertepatan dengan hari Jumat. Yang hari Jumat itu sendiri merupakan hari terbaik selama sepekan di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW meriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim, beliau bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itu nenek moyang kita Adam diciptakan. Pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam sorga. Dan pada hari Jumat itu, karena kesalahan yang dilakukan Adam, maka Adam dikeluarkan dari sorga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka hari raya kurban kali ini benar-benar merupakan hari besar yang luar biasa. Di dalamnya terkumpul keutamaan-keutamaan agung. Ada salat Id, ada lantunan takbir, ada penyembelihan hewan kurban, ada pembagian daging hewan kurban, ada makan-makan bersama dengan daging kurban, dan juga ada hari Jumat. Subhanallah, segala puji bagi Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Maka mari kita rayakan hari ini dengan benar-benar bersyukur lahir dan batin. Marilah kita banyak memuji Allah, bertahmid, mengagungkannya dan bertakbir sampai berakhir pada waktu maghrib
tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Selanjutnya perlu kita renungkan, setiap hari raya kurban selalu didahului dengan hari Arafah. Hari para jamaah haji berwukuf di Arafah. Sementara bagi yang tidak berhaji disyariatkan pada hari Arafah itu untuk berpuasa. Maka jelas itu semuanya merupakan hal-hal besar, nikmat yang luar biasa yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah SWT seluruh kaum muslimin. Dengan demikian, bukankah kita pantas untuk berbahagia sebagai kaum muslimin? Bukankah kita layak untuk merayakannya? Dan bukankah kita layak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaum muslimin, hal yang tak kalah penting di hari Arafah ini ialah bahwa hari Arafah merupakan hari saat Allah menyempurnakan nikmatnya yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Di hari Arafah, pada saat Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum berwukuf, turunlah satu ayat yang menyatakan bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini untuk seluruh kaum muslimin, sehingga Islam tidak memerlukan tambahan-tambahan dari hasil rekayasa pemikiran manusia manapun juga sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh pula ada pengurangan-pengurangan. Ayat yang dimaksudkan adalah firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku sempurnakan untukmu nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat ini, karena Allah telah menyempurnakan agama umat ini menjadi sempurna, sehingga mereka tidak butuh kepada agama-agama yang lain selain agama Islam ini, dan tidak butuh kepada nabi yang lain selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, dan Allah utus Nabi Muhammad ke seluruh jin dan manusia. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan, dan tidak ada agama yang benar kecuali apa yang beliau syariatkan. Dan semua apa yang beliau beritakan pasti hak dan benar, tidak mengandung kepalsuan, tidak mengandung kedustaan, dan tidak mengandung cacat. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu, firman Allah telah sempurna kebenarannya dan keadilannya. Maksudnya Al-Quran, berita-beritanya sungguh-sungguh benar, tidak mengandung kedustaan. Dan Al-Quran, hukum-hukumnya, perintah-perintah dan larang-larangannya adalah perintah-perintah dan larangan yang adil. Tidak ada mengandung kecurangan di dalam hukum-hukum Al-Quran. Maka setelah Allah menyempurnakan agama ini untuk umat Islam, maka berarti Allah telah menyempurnakan nikmatnya untuk seluruh kaum muslimin. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih masing-masing dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ada seseorang Yahudi berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, satu ayat di dalam kitab kalian, di dalam Al-Quran, kalian membacanya. Kalau ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, maka kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Lalu Umar bertanya, ayat apa itu? Orang Yahudi ini menjawab, Al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Umar radhiyallahu anhu lalu menimpali, qad arafna dhalikal yawm wal makan alladhi nazalat fih
ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal Jumu'ah. Sungguh aku mengerti, aku tahu pada hari apa ayat itu turun, di tempat apa ayat itu turun. Ayat itu turun kepada Nabi SAW. Sedangkan beliau sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam, agama kita telah sempurna. Tidak perlu penambahan apapun. Dan jelas tidak perlu pengurangan apapun. Maka keyakinan kita tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam. Ibadah kita, akhlak kita, cara bergaul kita, bermasyarakat kita, berdagang kita, tata kelola ekonomi kita, pinjam meminjam kita, acara-acara pernikahan kita, berpakaian kita, pendidikan kita, dan model kehidupan kita dalam beragama. Semuanya harus sesuai dengan ajaran Islam. Tidak boleh menyimpang dari angger-angger dan ketentuan-ketentuan Islam. Cukup semuanya itu kita laksanakan dengan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena betapa luar biasa dan betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita terus-menerus dan tanpa putus. Mari kita syukuri dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berusaha menjalankan Islam secara benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah, baik dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, maupun dalam masalah dakwah. Mari kita senantiasa berusaha mentaati ketetapan Allah dan Rasulnya. Berusaha menjauhi penyimpangan-penyimpangan dalam beragama dan berusaha menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ightinam al-mawasim al-fadilah bil amal as-salih al-muqarrib ilayka ya Rabbana. وزودنا بالتقوى اللهم وفقنا للتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه ووفقنا للاستقامة على ذلك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.